first time loh, bener. Aku nggak tahu gitu cara bukanya gimana, aku nggak tahu tuh, itu yang aku bingung jadi. Kok semakin kesini jadi ketagihan dan jadi cuan ya, Wak ya. Emang tadi ngapain sih mereka tuh syuting apaan sih gitu? Masuk TV itu dong. Ayolah diterima aja dulu, toh juga lebih deket dari orang tuamu, Iya. lebih deket dari keluargamu, ngapain kamu di Kaltim gini-gini. Tapi nggak deket sama dia Jauh. kan? Aduh, Itu jangan dibahas. Bikin podcast lain. tapi ini the first time loh, bener. Aku nggak tahu gitu cara bukanya gimana, aku nggak tahu tuh, itu yang aku bingung jadi. Oh my god. Selamat datang di Stumat. Studio penuh manfaat. Jadi walaupun sebentar, Iya. tapi penuh manfaat di sini ya. Iya, Apalagi itu. bareng maestro kita, Imade Kertayasa. Dan maestro kita juga Angki Crescentia. Wah, Ki gimana kabarnya Ki? Baik. Kemarin sempat ini yang ngeliput presiden ya. Ini kayaknya mau dibalikin. Yang liput presiden sebenarnya siapa nih? Tapi kemarin sempat dijadwal terus presidennya nggak jadi datang hari itu Nggak ya. jadi datang. Kita kemarin tanggal berapa ya jadwalnya? Tanggal 22 kan? Belum masuk katanya, belum masuk. Kita fokus dulu katanya. Kan jurnalis dulu. Oke, senang banget ya hari ini kita dikasih kesempatan yang istimewa, agak dadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas salah ya? Nggak gitu ya? Langsung maaf, kalau maaf. ngomongin masalah jurnalis, kok bisa sih Ki? Dulu katanya di mana dulu awal pekerjaan awal tuh? Saya di rumah aja. Bidangnya apa dulu bidangnya? Oh, bidang apa nih? Bidang pendidikan. Profesi. Awal ya, waktu pas lulus sekolah, lulus kuliah. Itu dulu saya customer service salah satu bank. Oh, bukan yang berhubungan warna ini enggak? Agak berhubungan dengan warna ini, Berhubungan tapi dengan warna ini mendadak Pak, karena Oke. nggak ada baju lagi kan. Jadi apa yang tergantung di kantor itu dia dipakai dulu gitu. Nah, teman-teman nih kalau ngomong masalah Angki ya kan kita bicara mengenai jurnalis live ya. Angki ini salah satu reporter andalan kami di TVRI Kaltim. Iya nggak sih? Bener kan? Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Terima Iya kasih loh dong. sudah diandalkan Pak Ketua Tim. Jadi saya tuh banyak belajar dari Ketua Tim ya? Bapak Made ya, Iya, Imade iya, iya. Kertayasa yang senior saya dari kapan tahun gitu ya. sepuh ya, sepuh. Enggak dong. Kalau sepuh tuh kayaknya tuir banget gitu ya. Tapi enggak lah ya. Tapi kalau ngomongin soal jurnalis tuh emang dari dulu sampai sekarang nggak pernah ada kepikiran bisa atau mau terjun di dunia jurnalis. Karena awal kan dulu tuh Kak Made Dulu di perbankan ya? perbankan. Jadi perbankan itu kan bener-bener yang harus stay aja di dalam ruangan from 8 to 5 melayani customer dengan muka yang gitu kan. Terus abis itu tiba-tiba dipanggil untuk menjadi jurnalis. Oh. Kok dijalani makin kesini makin asik. Dipanggil ya. siapa? Dipanggil siapa? Kok ada dipanggil? Oh, dipanggil. Nggak, maksudnya jadi ada tawaran untuk ke Kaltim yuk gitu. Untuk jadi reporter di TVRI Kaltim. Merantau. Pertama sih mikirnya itu ya, merantau. Terus habis itu di dunia yang bener-bener baru. Not so newbie sih, nggak baru-baru amat sih. Tapi karena dulu kan pas kuliah SMA itu sering ngisi acara di TVRI Sulsel Kak Made. Jadi ngisinya apa? Nyanyi? Enggak, presenter tapi acara anak-anak, acara presenter. musik gitu-gitulah pokoknya. Awalnya sih dari situ. Tapi darahnya kan memang darah jurnalis kan ya? Ada sedikit ya Ada berarti ya, sedikit. tipis-tipis ya. Kalau Kak Made sendiri gimana dulu awalnya berkecimpung di dunia ini? Dulu saya bekerja sebagai seorang customer service. Oh enggak ya, itu itu punya Angki ya. saya. Iya. Salah. Bapak semua diembat Pak. Saya nggak nyangka sih ya Ki ya bisa masuk ke TVRI dulu waktu kecil ya. Saya lahir dan besar di sebuah daerah yang kalau di peta dilihat nggak ada. Di peta itu nggak ada. Orang-orang sering bilang nggak ada gitu. Di mana itu? Tapi begitu kenal nama siapa Made dari Bali ya pasti gitu ya. Oh iya. Itu yang sering sampai dengan saat ini. Dulu waktu kecil tuh saya pernah ngelihat ini Ki. Aku tuh ngelihat ada
ada kameramen itu bawa kamera gede-gede banget. TVRI nggak? Ke TVRI, TVRI, oke, TVRI oke, datang ke Ke kampung. kampungnya Kak Made. Kampung ya, terus dia ngeliput bawa kamera besar sambil di make up laki-lakinya gitu diliatin ini ngapain sih, begitu syuting pakai kamera besar, kemudian lensanya terlihat tuh muter-muter lensanya. Sejak saat itu pulang ke rumah cerita sama orang tua, Emang tadi ngapain sih mereka tuh syuting apaan sih gitu? Masuk TV itu dong. terus aku bilang ya aku mau dong nanti gitu. Ini namanya di kampung ya, kalau masuk TV gitu Iya. kan nggak usah di ini, di kota aja kalau ada kamera kan udah pasti masuk TV please gitu kan. Tapi itu selentingan doang dulu, selentingan doang. Setelah itu udah nggak kepikiran lagi masuk TV. Mungkin itu ya kata-kata Ungkapan awal. jadi doa. Jadi doa dan jadi kenyataan Iya, gitu. iya. Sampai sekarang ya udah jalanin profesi yang sekarang. Tapi sebentar deh, Kak Made ini kan basicnya S1-nya kesehatan kan ya? Iya kesehatan. SKM ya? Nggak boleh ya? Nggak apa-apa. Maksudnya gimana sih melihat kan basicnya kesehatan, tapi kemudian sekarang ada kesulitan nggak awal-awal Kak? Enggak sih. Enggak. Enggak, namanya hebat kan ya. Wih, bercanda. Jumawa ya Bapak ya. Enggak bercanda. Iya. Jadi dulu waktu setelah itu impian kecil, waktu kecil itu kan sempat ngomong seperti itu, udah lupa, nggak pernah ingat lagi mimpi pun nggak ada, apapun nggak ada. Oke. Pas kuliahnya ngambil kesehatan masyarakat karena tujuannya ingin menjadi kepala puskesmas. Oh. Ada kesehatan masyarakat kan kepala puskesmas Tang, ya? Awalnya dulu di situ. Pengen jadi kepala puskesmas. Pengen jadi kepala Oke, puskesmas. sekarang jadi kepala TVRI, amin. Masa depan. Jangan ada pasukan di sini. Dia maksudnya nanti pasukan dulu baru Kak Made gitu Iya, kan. Boleh. Boleh. Iya. Jadi waktu itu sudah selesai kuliah, sambil kuliah, kemudian ada jalan untuk masuk ke TVRI. Ya udah jalanin aja dulu gitu. Begitu jalanin masuk ke sini, ingat banget tuh pendaftaran awal tuh. Pendaftaran awal kan penerimanya penyiar ya. Nah saya ketemu dengan namanya Pak Sukran. Oh, jadi Pak Sukran ini yang meng-hire. Bukan. Gimana Ikut dong? seleksi, kemudian aku tuh terlambat Ki. Oke. Bayangin terlambat ketemu namanya Pak Sukran. Aduh, kayaknya nggak jadi penyiar nih, gitu. Batal jadi penyiar nih, tapi jadi juga. Oh, jadi. Iya makanya mana ya Pak Sukran Mana ya Pak tadi ya? Sukran ini padahal ada di depan kita nih Pak Sukran. Ya, perjalanan Tapi singkatnya jurnalis begitu. senior ini Pak Sukran. Iya, Nah, jurnalis. jadi kita juga mesti sungkem. Yang kalau suaranya harus memang seperti itu ya. Benar. Oke, terus Kak Made nih berapa tahun udah jadi Baru jurnalis? sih, baru. Baru 10 tahun, 20 tahun? Masuk TVRI itu 2009. Berarti Berapa itu ya? 10 tahun lebih ya? Ya 10 tahun lebih, kurang lebih lah 10 tahunan 10 lah. tahun. Suka dukanya gimana? Kak Suka- Made ngerasa suka semua, nggak ada duka. Tapi selama meliput tuh, selama perjalanan jurnalistik, apa liputan yang Kak Made jalanin paling berkesan? Live report dari depan rumahnya Pak Prabowo. Oh, ini ya arus mudik Bukan. Pilpres. Ya. Jadi waktu Pilpres yang Jokowi Prabowo Menuju pemilu ya. waktu menuju itu ya. pemilu itu diperbantukan ke Perbantuan pusat. nasional, ya. Ke pusat. Nah, setelah diacak semuanya, aku tuh dapat di studio, penyiar di studio untuk perhitungan suara. Oke. Begitu perhitungan suara, besoknya disuruh ke lapangan ke depan rumahnya Prabowo. Pak Prabowo. Saat itu kan semua media kan luar biasa menunggu statementnya, udah penuh semua. Baru ngerasa bahwa, wah, kayak gitu ya. Nah, Apa yang wajib dimiliki jurnalis? oke, apa yang wajib dimiliki Apa Ki yang wajib dimiliki jurnalis? Satu, Yang wajib dimiliki jurnalis, satu yang pasti knowledge, knowledge. Dua, dua skill, terus tiga attitude yang baik. attitude. Kalau Kalau aku ngelihatnya gini, jurnalis itu profesional. Profesional pasti. 3 hal, attitude, skill, knowledge. Sama dong ya. Ya. Heeh. Attitude, skill, knowledge. Attitude itu pertama. Oke. Kenapa? Attitude is everything. Iya, Wah. betul. Jadi memang attitude itu segalanya ya. Kalau misalnya percuma dong punya kemampuan yang Yes. baik, pinter percuma tapi attitude-nya nol, kayaknya juga orang bakalan diwawancara, yang narasumber yang diwawancara pun akhirnya jadi males gitu kan. Bentar Ki. Kayaknya Pak Sukran lagi nulis. Oke, apa nih? Sebelum dijawab itu sebentar ya, sebelum dijawab itu saya boleh nanya dong sama Angki. Oke. Oh iya, gantian dong ya. Ki, liputan mana yang paling spesial buat Angki? G20. G20 kemarin ya? G20. Keren banget ya. 2000. Oh, tentang pengalaman nanti. Kan liputan yang paling istimewa, kalau pengalaman kan pasti beda lagi. Nanti grafiknya turun ini. Oh, grafiknya turun Ki. Grafiknya kita naikin.
Oh Iya, iya. siap, baik. Berarti yang generalnya dulu Kak Made. Maksudnya gimana tuh WHO ya? Siapa yang bisa jadi jurnalis? Oh siapa yang bisa jadi jurnalis? Semua orang bisa jadi Semua jurnalis ya, Ki? Setuju nggak sih? Setuju, semua orang tuh bisa jadi jurnalis. Yang penting dia punya 3. Nah, satu lagi sih yang paling penting tuh punya sense of news. Send ops news ya, oke. Sense of news. Let's say kalau misalnya kita liburan, kita contohin nih ya. Kalau kita liburan, seorang jurnalis tuh pasti walaupun dia bebas tugas, ada aja tangannya tuh pasti gatel, ada aja sesuatu momen yang unik yang mau diabadikan dan nanti menjadi bahan berita untuk kantornya. Itu Misalnya Contoh. pulang dari Kaltara masuk ke bandara ada yang main sape. Itu peliputan saya. Iya kemarin itu contohnya Kak. Iya, Jadi iya. pulang apa ya setelah bebas tugas, oh kayaknya unik ya. Di sini ada corner gitu kan, musik corner gitu, ada space yang di situ ada pemain sampenya. Akhirnya saya videoin kan awalnya, ih bagus-bagus lagunya. Mas saya wawancara bentar boleh ya? Oh boleh Mbak, silakan. Iya, Saya iya. dari TVRI gini. Udah akhirnya itu jadi satu Jadi bahan berita liputan. lagi, jadi liputan lagi. Kalau sekarang orang banyak bilang mengenai mobile journalism. ya. Mobile journalism. Tapi menarik Ki. Yang seperti itu siapa aja sekarang bisa menjadi jurnalis Iya, makanya ya? juga sekarang ada kan ada istilah citizen journalism. Oke, citizen Ya kan, journalism. jadi kita menghimpun berita-beritanya netizen gitu ya. Kita kolek berita-beritanya netizen gitu, info-info dari netizen yang kita kolek, akhirnya kita jadiin satu berita. Kan menarik tuh. Orang juga pasti bakalan lebih keren nih, ini berita viral dari Iya. masyarakat gitu kan. Dan semua orang sekarang kayaknya sudah megang handphone itu bisa menginformasikan, bisa jadi jurnalis, bisa jadi reporter, Betul. bisa jadi semuanya. Bisa jadi public speaker juga kayak Kak Public Made speaker. gitu. Boleh disinggung gitu ya? Boleh Oke, dong. jadi untuk teman-teman yang mau belajar tentang lain. Jadi belum public speaking ya. Public speaking itu sebenarnya apa sih Kak Made? Apa ya kaitannya karena Kak Made kan sebagai seorang public speaker yang, siapa sih yang nggak kenal gitu kan? Ini sesuai dengan konsep tadi kayaknya ya. Jadi Itu gimana Kak Made melihat gimana sih pentingnya kehidupan jurnalis ketika dihubungkan dengan kemampuan public speaking? Iya. jangan sebut nama Jangan sebut aja nama. nggak boleh ya. Jangan sebut nama speak with titik-titik and titik-titik ya sudah kan? sebut sendiri, speak with power and confidence. Oke, terus Ini sebenarnya gini Ki ya. Jadi dulu ketika mau masuk di TVRI kan prosesnya Oke, panjang ya. panjang. Panjang prosesnya mau jadi penyiar dan lain sebagainya. Kemudian begitu melihat ke belakang bahwa kok background saya itu Kesmas gitu ya. Background kesehatan masyarakat. Saya bukan background seorang ilmu komunikasi Malah dan kayak lain bertolak sebagainya. belakang gitu ya. Kayak bertolak belakang. Nah, untuk menjembatani itu, bahasanya Menjembatani. kan bridge-nya ada gitu ya. Pertanyaannya lagi nih, siapa yang bisa menjadi jurnalis? Semua orang. Apa yang harus dimiliki? Attitude, kemudian skill, knowledge. Nah, di bagian 3 ini harus dibungkus dengan kemampuan communication skill. Nah, kalau berhubungan dengan public speaking, berhubungan dengan public speaker, nah nih gara-gara kepancing nih. Saya nggak bisa kepancing public speaking dengan public speaker. Muncul, gayanya muncul jadinya ya. Oh iya. Oke, next. Jadi itu tuh menjembatani saja sih. Jadi kemampuan komunikasi itu wajib dimiliki semua orang. Nah, kita tahu Tidak nggak? cuman jurnalis ya, Nggak bukan semua cuman jurnalis. untuk Apalagi jurnalis. apalagi jurnalis, benar. Gimana benar. orang mau percaya sama kita kalau Betul. kita nggak punya kemampuan public speaking. public speaking, communication skill ya dan yang lainnya lah. Oke, jadi segitu pentingnya public speaking untuk seorang Made Kertayasa Penting. dan untuk menjembatani basic atau background pendidikan yang tadinya Iya. kayaknya nggak relate gitu ya Kak Made ya. Awalnya Awalnya. untuk menjembatani, kok semakin kesini awalnya coba-coba, semakin kesini Kok semakin kesini jadi ketagihan dan jadi cuan ya Wak ya. Tapi Anggi ngeliatnya gimana sih Ki? Ya memang penting banget itu. Aku mau cerita soal public speaking sedikit nih Kak Made. Tapi Anggi ini kan hukum, maksudnya pendidikan Hukum, background iya. belakangnya Hukum memang, backgroundnya itu S1-nya hukum kan, ilmu hukum. Jadi aku mau cerita sedikit nih Kak Made soal serius Pak. Jadi saya tuh dulu nggak dihukum, Saya SH ngambil hukum. ngambil hukum. Tapi
ya gitu awalnya Nggak jelas lu berarti perbankan. hukum. Nah ya itu lebih nggak jelas lagi kan. Tadi Kak Made kan cuman ke SKM ke jurnalis kan. Kalau saya lebih nggak jelas lagi Kak Made. Hukum bisa ke Perbankan. perbankan, kan ekonomi kan relate-nya Nyasar biasanya. semua ya? Hukum tabrak-tabrakan kok semuanya. Hukum, perbankan, terus abis itu ke Jurnalis. sampai sekarang. Nah, apa tuh namanya? Sampai mana tadi lupa kan? Oh iya, jadi aku mau cerita nih Kak Made Public speaking. soal public speaking. Dulu aku waktu ini ceritanya mamiku ya, waktu kecil katanya aku tuh lambat ngomongnya tuh lambat, sampai diburuin radio. Lambat tuh maksudnya Lambat ngomong, enggak maksudnya tuh nggak mau udah umur 3 tahun nggak mau ngomong, speech malu delay gitu banget ya? kayak speech delay itu sampai katanya mamiku bilang ada beberapa orang yang ngomong itu Ini kayaknya anaknya speech delay deh. Takutnya nanti besar jadi komunikasinya susah. gitu kan, akhirnya dibawain radio sampai diburuin radio biar mau nyanyi, biar mau ada suaranya aja. Itu Kak Made awalnya tuh sampai mamiku tuh menilai itu public speaking itu hal yang Wajib. basic, wajib dimiliki oleh semua orang. Datang papiku juga kayak gitu, sama jadinya. Aku tuh sampai disekolahin dulu di Jakarta di apa namanya ada public speaking tuh namanya Mark Plus dulu ya. Itu sebenarnya komunikasi marketing ya. Dari Mark Plus terus kemudian nggak boleh sebut merek ya Pak ya. Maaf. Mark Plus tuh merek. Speaking Iya, power iya. and confidence. I'm ready. Ya pokoknya adalah satu sekolah public speaking sampai itu aku disekolahin sama mamiku di situ. Wow, keren. Karena menurut itu umur berapa di sekolah yang di situ? oh itu udah gede. Maksudnya tuh Bukan waktu bayi itu, waktu bukan, kecil yang bukan. Waktu kecil tuh beda lagi. Itu maksudnya dikejarin radio Tapi kerasa dipancing. setelah ikut itu beda banget Kak. Dulu tuh kita kan ngomong di depan aja kayaknya gitu kan, tangan dingin, keringetan, gemeteran gitu kan. Itu memang penting banget sih, dan memang aku setuju kalau dengan ungkapan public speaking is a must gitu loh. Oh iya, Semua benar-benar. orang wajib punya kemampuan public speaking yang baik Iya. gitu ya. Karena public speaking itu salah satu jalan utama Iya. untuk menuju kesuksesan. Bener-bener. Orang bakalan trust sama kita ketika kita punya public speaking yang baik, punya kemampuan punya komunikasi yang bagus. kemampuan komunikasi yang baik. Ih, keren nih. Gitu. Pak Sukron boleh nggak Jadi sih saya buat boleh kelas bareng di-hire. gitu ya? Boleh nggak saya di-hire sama titit academy? Boleh nyebutin nggak ya? Speak with power and confidence. Tapi bener Ki. Iya Jadi, kan? jadi gini ya, ini bicara mengenai public speaking, bicara mengenai kemampuan komunikasi. Salah satu riset itu mengatakan begini. Oh ya, iya. salah satu kunci kesuksesan bagi seorang jurnalis itu disebut dengan 3C. Oke, C-nya itu apa? C pertama apa? C pertama itu disebut dengan kompetensi. Bukan cinta loh ya Pak? Kan kompetensi. Kompetensi. Ini biar ngomongnya agak lebih pintar gitu kan, disingkat, Oke, agak meyakinkan oke. gitu ya. C pertama disebut dengan kompetensi. Itu termasuk apa? Wawasan tadi ya, knowledge, Ya, ya. kompetensi. Tapi C ini tidak boleh dipisahkan dengan C yang lain. C yang lainnya apa? Bukan cici-cici ya. C yang lain. Itu beda 3 lagi. C. C pertama kompetensi. Nah, ketika seseorang punya kompetensi, dia harus ditopang yang namanya communication. Oke. Orang yang punya kompetensi communication. bagus tapi nggak punya kemampuan bagus, dia nggak bisa mentransfer apa yang dalam pikirannya dia. Dia hanya Betul. pintar sendiri. Yes. Power and confidence. Kebaca. Kebaca. Jadi Yes. 3C. Kompetensi, communication, And confidence. and confidence. 3 bagian nih. Speak with. Power and confidence. Oke. Bagaimana Anda dapat terpilih untuk liputan nasional atau internasional? Ini siapa nih? Aki dulu. Kak Made dong. Gimana sih ceritanya, Ki? Kapan nih? Bisa kepilih kemarin di berarti- G20? Ngomongin pengalaman dulu ya Pak? Boleh. Ngomongin pengalaman. Gimana bisa terpilih itu kemarin? Terpilih apa nih? Terpilih waktu G20. Oh, liputan G20. Internasional, kemarin. internasional. Oh, itu tuh sebenarnya juga nggak nyangka Kak Made. Jadi itu kan memang ada apa ya, semacam seleksi buat jurnalis yang bisa ikut untuk G20. Kebetulan dari pusat menilainya seperti apa, kita kan juga nggak tahu ya. Pasti ada penilaian, ada kriteria khusus. Nah memang
di sana satu dulu nih yang kita harus tekankan pada saat ikut liputan nasional dan internasional. Kita kan kadang kalau ditugasin keluar kota, keluar daerah kayaknya seneng ya. Ingat, kita bukan jalan-jalan. Tapi Kita bukan traveling. Bekerja. Beneran bekerja. Judulnya waktu itu di Bali, benar. Iya. Tapi kerjanya dari pagi sampai malam. Iya, jadi memang asik sih kalau emang dinikmatin pasti asik banget. Kenapa bisa terpilih? Ya itu tadi. Pasti ada penilaian, ada kriterianya mereka khusus pada saat mungkin kita sedang live report gitu ya, itu kan jadi satu poin juga, jadi bahan evaluasinya Karena mereka. sering dilihat di situ ya. Tapi walaupun sering juga kalau misalnya tidak kompeten menurut mereka kan berarti tidak lulus untuk ikut Iya, di internasional atau nasional. Kalau ditanya kenapa bisa terpilih, itu kayaknya jawabannya harus ke produser eksekutifnya, Yang harus ke memilih tim ya. nasional ya. Tapi kalau ditanya bagaimana perjalanannya sampai bisa diikutkan ke G20 itu panjang, Kak Made. Panjang ya, harus Iya. harus live cross pagi siang Betul, malam, pagi siang Kak Made malam. saksi kan? Iya, ini saksi ya, juga salah satu saksi. Gimana kita tuh di saat orang lain masih tidur, kita udah harus bangun bener-bener yang jam 6 subuh udah harus standby Standby, ya. untuk live cross. Jadi saya ceritain dulu dikit ya, Kak Made. Boleh, banyak banyak juga juga boleh kan? nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, banyak. Apanya nggak apa ya, Ben? Di apa namanya itu Ini durasi cukup nggak nih? nggak papanya itu disembunyiin aja biar nggak ada lagi. Iya benar. Jadi kan untuk liputan ke nasional itu G20 bukan yang pertama ya. Ada beberapa kali kayak Kak Made kemarin. Pemilu, arus mudik 2 kali kalau nggak ya, arus mudik 2 kali, kemudian pemilu. Dulu aku pas zaman Covid lagi merebak tuh Kak Made. Jadi bukan berangkat ya. bukan ini ya, bukan arus mudik ya. Penyekatan namanya. Oh, penyekatan. Perjalanan, penyekatan mobilitas. Yang terakhir kita kenal PPKM itu ya. Nah, PPKM waktu pas zaman mudik-mudikan itu kan, tapi ditiadakan Iya. jadi penyekatan PPKM itu. Nah, udah di situ kan mungkin juga jadi bahan penilaian Tapi pada memang udah dari ketika tugas itu memang udah punya tujuan ya. Aku pokoknya harus menunjukkan yang terbaik gitu atau gimana sih? nothing tulus aja. Nothing tulus ya. Tulus, tapi memang yang pasti aku tuh selalu menanamkan dalam pikiranku aku nggak pernah mau nanyain apa sih yang kantor ini sudah berikan buat aku. Wih. Beneran. Dari dulu dimanapun aku nggak pernah nanya apa sih yang perusahaan ini udah ngasih sama aku, apa sih yang aku bisa buat untuk perusahaan ini supaya perusahaan ini dengan nggak rugi nge-hire aku gitu kan, gitu. Itu tuh selalu di yang aku tanemin Terngiang-ngiang gitu ya. Terngiang-ngiang gitu. Ini aku udah jauh-jauh nih, kantor udah jauh-jauh nugasin aku ke nasional, masa iya aku kerjanya cuman tidur di Biasa-biasa hotel aja doang, gitu ya. masa iya cuman habis 1 kali live cross, enggak. Sampai di pusat tuh aku biasanya yang, Kak kita mau kemana lagi sama produser waktu itu Bang Babel nasional, aku harus mudik tuh sama Bang Babel. Aku nanya, Kak kita mau kemana lagi nih Kak, kamu masih sanggup? Karena dari subuh kan kita jalan jam 4 subuh tuh udah live untuk jam 6. Terus habis itu siang info terkini jam 10 naik lagi. Klik Indonesia siang naik lagi. Malam itu naik lagi. Besoknya pas mau balik ke Jakarta Naik lagi. Oh. Jadi bener-bener yang pada saat orang lagi istirahat, orang lagi liburan, kita kerja. Kan waktu itu gini Kak Made, aku tuh mikir aku udah ngasih, karena aku memang ditugasin sama nasional kan, aku bawa nama nasional waktu itu. Aku udah ditugasin sama TVRI nasional, tapi apa sumbangsingku untuk Kaltim? Aku yang nelpon ke Kaltim waktu itu. Aku nelpon sama Mbak Dwi, aku nelpon sama siapa ya, Bu Nani. Bu, saya bisa apa? Apakah saya bisa membantu untuk, kan kebetulan IKN juga kan, G20 pasti ada hubungannya lah, Membahas dimana IKN ya. dimana itu delegasi dan segala macam anggota G20 pasti berkontribusi atau ngasih perhatian serius dah buat terlibat jadi investor yang IKN. Itu yang benar-benar aku juga nge-report dari sana. Terus saya mikir kan, kita punya media baru, which is media baru itu dilirik banget nih sama anak-anak muda. Siapa dulu yang handle Siapa kan? dulu? Kan ininya leadernya kan Iya. anak muda juga Iya. gitu ya. Ya Pak Sukran kode. Siapa dulu leadernya? Kode gitu kan. Ya, terus. Ya udah, terus Pak saya ada liputan ini, saya izin boleh nggak? Gitu ya Pak Sukran waktu itu ya. Pak saya ada liputan nih ke
apa ya, waktu itu kalau Kayaknya nggak salah kapal perang. Pak, saya ada liputan kapal perang nih, kapal perang pengamanan G20, boleh nggak? Oh silakan Bang Ki, gini. Udah akhirnya disitulah ngevlog gitu kan. Awalnya malu sih kelihatan, Ngevlog. aduh nggak ada orang, tapi orang udah pada tahu kan. Iya, Waktu iya. itu aku bawa bawa ini TVRI, bawa Cube Mic TVRI, terus pakai name tag juga kan, Baru jadi orang ngevlog. tahu oh wartawan nih gitu lah Kak Made. Terus kedua tuh kalau nggak salah di bandara deh ya Pak ya, Ya. bandara apa di mana gitu aku lupa. Kedua tuh di bandara. Pak, saya ada liputan ke bandara. Bapak boleh nggak saya naikin di ini cerita pengalaman di vlognya Media Baru? Oh silakan Bang Ki. Cuman yang terakhir saya agak sungkan, agak malu nih sama Pak Sukran karena nggak sempet ngeliput pada saat di pantai. Soalnya susah ya, sensornya tahu kan di pantai Bali. Segala macam jenis kan ada Tapi di situ. sempat izin nggak sama Pak Sukran? Pak Sukran boleh dinaikin lagi nggak ini gitu? Takutnya kan harus lewat filternya lewat Pak Sukran dulu. Nanti Pak Sukran nikmatin sendiri. Iya. Nah, kalau Kak Made sendiri kemarin kan Kak Made nih ikut berapa kali nasional dan pernah juga jadi Jadi pembawa dialog kan kalau nggak salah ya, host dialog Indonesia Bicara loh. Di Bali ya. Bukan Pak, di nasional Indonesia Bicara, sekelas Indonesia Bicara, Imade Kertayasa jadi hostnya waktu itu. Tepuk tangan Soal dong, tepuk Papua tangan. kan. jadi saya ini number one fansnya Kak Made. Wih. Jadi saya tahu nih ininya apa namanya, saya tahu isi dialognya apa temanya soal Papua kan, udah soal Papua. soal Tuh Papua. boleh dong ceritain Kak Jadi Made. sebenarnya kalau untuk ke nasional juga kan ada beberapa kali ya yang paling berkesan itu saat pilpres ya. Pilpres. Pilpres itu aku tuh posisi ke Jakarta tuh mau mendampingi, aku sebagai produser, terus aku mendampingi satu reporter, kan berdua, produser Oke. dengan reporter datang ke sana untuk pembekalan. Aku nggak kepikiran mau stay di Jakarta dan kemudian mau siaran Ki. Pembekalan berlanjut, teman-teman yang lain yang penyiar-penyiar udah bilang aku dipilih nih di nasional, aku dipilih, semua bilang begitu. Aku nggak kepikiran gitu karena nama aku nggak pernah Iya, disebut iya. untuk bakal di situ. Akhirnya pembekalan, begitu pembekalan dipilih, namanya masuk di situ untuk stay. Akhirnya udah stay, kemudian dapat di studio untuk siaran pilpres, yang pilpres tadi ya, di perhitungan suara di jam 2 itu di studio, besoknya baru di lapangan. Nah itu selesai, balik. Nah begitu pilkada serentak, kebagian lagi dipanggil untuk ke nasional lagi. Akhirnya siaran bawakan juga program yang satu hari itu membahas mengenai pilkada di seluruh Indonesia. Pikir udah gini, wah hari ini malam ini udah selesai ini kerjaan gitu. Udah Kontak semua santai lah, teman-teman di ha, Jakarta, ha. kontak semua teman-teman karena kan seneng dengan public speaking. Akhirnya teman-teman yang di Jakarta itu yang berhubungan dengan public speaking langsung buat jadwal. Besok kita ketemuan ini jam segini ketemu ini, kita atur range udah waktunya. Akhirnya begitu keluar dari studio ketemu sama Bunda Enda. Oke. Made, siap-siap ya besok Indonesia Bicara. Ngeblank. Oke, baik Bunda. Balik ke hotel. Yang dilakukan Cancel pertama kali semua? apa? Langsung telepon cancel. Nah, itu Besok batal sebenarnya. semua. Uh-uh. Akhirnya apa? Mempersiapkan diri. Itu kan Mempersiapkan diri luar biasa karena temanya juga tema agak sensitif Betul, berhubungan dengan betul. Papua. Masuk di studio untuk membahas mengenai yaitu dialog tentang Papua yang yaitu jadi pembelajaran sih. Dan bersyukurnya 3C itu sangat membantu. Kompetensi, communication, and lagi apa ya? Iya. Juga mau lihat. Ya, Oke, boleh. Perpanjang lagi dong. panjang lagi dong. 2 kali 24 jam juga gak apa-apa. Tapi bisa sponsor berarti ya. Boleh, aman. Aman. Oke, sekarang kalau ada ini gimana? Tetap jadi jurnalis TVRI atau terima tawaran manajer dengan salary yang Aduhai. apa itu? Aduhai. Oke. Angki, Aku jawab ya. Ini aku berani jawab nih, Ais. Jadi, pas aku udah di TVRI Kaltim, aku ditawarin sama salah satu bank di Makassar. di bank lagi. Bank lagi. Jadi ceritanya istilahnya kalau di bank itu dibajak-bajak lah ya. Oh, oke. Nah, aku ditawarin jadi RO, Relationship Officer. Nah, dengan gaji yang lebih tinggi di atas itu. Aku bukannya kalau waktu itu aku kan sharing ya sama teman-temanku, ini gimana ya aku dapat
salary yang segini-segini. Mm-mm. Ayolah diterima aja dulu, toh juga lebih deket dari orang tuamu, Iya. lebih deket dari keluargamu, ngapain kamu di Kaltim gini-gini. Tapi nggak deket sama dia kan? Aduh, Itu jangan dibahas. Nanti kita bikin podcast lain. nanti kita bikin podcast lain dari hati ke hati gitu ya. Oke, lanjut Terus? ya. Jadi waktu itu aku sharing kan sama beberapa temen deket gitu kan. Gimana ya, terima nggak ya? Soalnya itu kan juga basic banget, relate banget sama pekerjaanku yang dulu. Iya. Waktu itu aku kayaknya baru setahunan deh di sini. Mm-mm. Tapi waktu itu aku abis dari Jakarta yang pertama, abis Aku nggak dari pernah ngomong sih kayak nasional. tawaran kayak gitu. Ih ngapain? Oh iya, aku salah. keep sendiri. Aku tuh orangnya nge-keep. Iya. Enggak. Jadi Terus, aku sharing ke orang-orang, ke beberapa orang di bank titik-titik yang juga cukup besar. Mm-mm. Tapi aku pikir teman-temanku sebenarnya udah bilang, udahlah ini aja, udahlah Ambil terima aja gitu. aja gitu. Karena kan kamu deket dengan keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua soal salary ya siapalah ya yang nggak butuh duit ya. Oke. Tapi yang ketiga aku mikirnya gini loh Kak Made. Oke aku ambil. Tapi aku mikir kalau misalnya aku ambil di bank lagi, itu kan artinya aku nggak keluar dari zona nyaman, ya kan? Masa kalau tujuannya goalsnya hanya untuk uang, sampai kapan? Sampai di mana? Mm-mm. Uang itu kan menurut aku bisa dicari. Iya. Buat aku kita jadi insan TVRI Cile. Insan TVRI mungkin kita tidak dengan ngandelin gaji doang, kita nggak bisa kaya. Ngandelin gaji doang loh ya. Tetapi TVRI bisa menjadi jembatan untuk kita lebih dikenal orang, kita bisa perluas relasi, Wih. kita bisa dapat kesempatan yang banyak dari situ gitu. Itu pengalaman yang tidak terbeli dengan uang. Itu menurut aku sih. Merinding. Kepanjangan ngomong. Pak, jadi berarti saya lebih cocok dong jadi Tapi kan ingat, public speaking itu nah kan balik lagi ke public nggak bisa speaking. dipancing dengan public Iya, iya, speaking. Public speaking is to speak in front of the public with effectively and efficiently. Nggak jadi bahasa. Terus itu dia kayak tadi ya. Lanjut ya. Jadi- Udah terus kayak gitu. Karena ada kata-kata begini ya. Jadi Jangan pernah terjawab. tanyakan apa yang Wih, jadi TVRI pernah berikan kepada Anda, tapi tanyakan tanyakanlah. apa yang kamu lakukan buat perusahaanmu. Wih. Biar nggak rugi-rugi banget tuh perusahaan nge-hire kita kan. Asik. Keren. Jadi tadi pertanyaannya Pak Sukran jelas ya jawabannya. Kalau misalnya ada tawaran yang lebih menggiurkan di luar, tetap jadi jurnalis atau mau terima tawaran. Saya tetap jadi jurnalis tapi dengan meningkatkan kompetensi yang saya punya supaya saya bisa dapat kesempatan untuk punya penghasilan sama dengan manajer ini dengan tetap membawa nama TVRI. Keren. Enggak dong Pak. Duh, Gimana? Itu agak Waduh. berat loh ya. Itu agak berat loh. Aduh. Saya takut kan gue habis dari sini dapat SP loh Pak. Aduh panjang ceritanya loh Pak. Oke, next kalau Kak Made sendiri dapat tawaran yang lebih wow dari TVRI, terus ninggalin TVRI atau gimana? Statusnya kan udah ASN nih. Kalau sekarang sih lebih mudah ngejawabnya iya gitu. Karena ketika awal-awal memutuskan untuk belajar menekuni public Iya. speaking, dalam hati ya pengen jadi trainer. Gak lama setelah itu ada sebuah perusahaan asuransi, dia sedang mencari trainer untuk di Indonesia Timur. Akhirnya manajernya ketemu, dia mau nggak deh jadi trainer? Enggak lah, coba aja dulu deh. Dia bilang, aku minta CV-mu, aku buatin CV Ki. Aku kasih CV semuanya, begitu dikasih CV semuanya, nggak ada basa-basi apa-apa. Tiba-tiba tiket itu masuk di email. Tiket Ini perjalanan jadinya ke Jakarta. pemaksaan ya, Wak ya? Datang ke Jakarta untuk interview, dibiayain semua. Aku berangkat pagi ke Jakarta, jam 2 aku presentasi di hadapan mereka, habis itu pulang. Nego salary-nya luar biasa. Besar juga ya gitu aku mikir kan, jika dibanding-banding ke gitu ya, Dibanding-banding ke toh. apalagi bilang wah ini berhubungan dengan pekerjaan Iya. yang memaksimalkan, mengoptimalkan kemampuan public speaking dan lain sebagainya. Akhirnya begitu perjalanan aku ditemukan dengan seorang namanya Bambang Sugito ya. Itu buat aku tuh beliau tuh punya peran besar banget gitu. Aku ngobrol banyak dengan beliau dan akhirnya aku dapat pencerahan satu yang dikatakan bahwa
nggak selamanya yang kita kejar itu tentang materi yang bersifat uang. Yes, it is. Ya. Dan Exactly. sejak saat itu aku langsung berani bilang no. Aku nggak nerima tawaran itu, aku nggak pakai negosiasi lagi dan lain sebagainya. Aku berhenti. Dan beberapa teman-teman, sayang banget kamu kenapa? Itu besar gitu. Tapi di ya. satu sisi aku masih kepikiran bahwa aku pengen sharing, aku pengen menjadi seorang pengajar, aku pengen menjadi seorang trainer. Ternyata dengan profesi sekarang aku masih bisa berbagi kapanpun dimanapun begitu. Misalnya menjalani. Sebentar, berbagi kapanpun dimanapun. Berbagi kapanpun dimanapun. Yes, Dengan siapa? bukan hati Oh, loh. itu yang harus di-clearkan itu. Bukan hati, tapi perasaan. Loh. Iya, sampai sekarang. Kadang-kadang juga sekarang kan kalau liputan gitu kan kayak kemarin liputan. Baru-baru liputan presiden kemarin Liputan kan ya. presiden ke Balikpapan begitu, ketemu dengan beberapa teman-teman dari kementerian, ngobrol-ngobrol. Mereka punya kendala pada saat diwawancara, ya udah di situ pada saat mereka mengalami kendala, saya harus ngomongnya gimana? Disitulah kemudian masuk kemampuan Speak with power and confidence. Anda bisa 7 kali. Tapi sama casnya ya. Boleh. Pak, ini berarti ada iklannya Speak with Power and Confidence ya, Pak. 7 kali, Ya, Bu Muji nanti ya. Iya, nanti ada di pengembangan usaha silakan Iya. diselesaikan administrasinya gitu ya. administrasi yang mana? Yang Speak with power and confidence tadi. Yang mana? kan 7 kali. Yang apa tadi? 9 dah, udah Apa tadi? 9. Apa tadi? Enggak usah. Ini terlalu panjang gitu. Teluk dalam dong. Teluk dalam. Dalam. Ada cerita yang menarik dari teluk dalam bagi seorang model. Oh, apa Saya tuh? sebenarnya nggak mau. Teluk nggak dalam, mau- teluk nggak dalam. mau. Saya Teluk sebenarnya dalam nggak tuh mau ya. apa? Dengar dari dia. Teluk dalam tuh apa dulu? Lokasi tempat, makanan atau apa? Sebenarnya sih ini materi yang istimewa banget, itu agak rahasia sebenarnya. Mahal sudah ya. lah. Ini rahasia Nggak, apa? gini, Rahasia gini, yang Ki. dibuka di Aku podcast. bilang ya tadi ya, aku lahir dan besar itu sebagai seorang anak transmigran ya. Orang tua aku transmigran ke Teluk Dalam Dari Bali. dari Bali. Jadi Oh, Teluk Dalam tuh di Kutai Kartanegara itu ya ya. namanya L4. L4, iya. Kalau tahu, cari tahu. di peta pasti nggak ada L4 di Desa situ. Buana kan? Desa Kerta Buana, iya kan? Desa Kertabuana. Tahu nggak desa itu? Tahu, aku udah pernah ngeliput ke sana Oh kan. iya bener-bener sama. Nggak usah samanya. Oh, Oke, iya. next. Kita next. Jadi dulu gini, jadi waktu pertama kali kuliah, ada orang nanya gini, Deh, Kuliah di mana? Di Samarinda. kuliah di Samarinda, Oke. ngambil Kesmas kan di Unmul Oke. ya. Deh, kamu kampungmu di mana? L4. Di mana itu? Gitu, minder dong ya. Nggak terkenal banget kata L4. Terus dalam hati bilang bahwa ini L4. Sejak saat itu nggak pernah ngomong L4, tapi begitu jadi trainer, diundang kemana-mana, ngisi materi, aku malah terinspirasi nih yang kata L4. Teluk Dalam kata L4 tuh keren banget gitu menurutku. Kenapa? Dan itu kunci banget. Sekarang kalau ada yang nanya gini, sekarang malah orang itu nggak nanya, aku bilang aku dari L4. Kenapa? Di balik kata L4 itu ada insight. Insight-nya apa? Mau tahu? Tahu banget. Ini iklan dulu, iklan dulu ya. Speak with power and confidence. Ini nggak sengaja Ki. Ini nggak sengaja aku dapatin kata L4 itu waktu itu aku ngambil program Magister Manajemen ya waktu awal pandemi Covid sampai dengan selesai. Begitu selesai aku ujian tesis, dosen pengujiku tuh sebenarnya yang memberikan inspirasi itu dengan kata L4. Oh, kok ini cocok dengan kata L4 ya. Akhirnya aku bawa-bawa, aku cocok-cocokan gitu. Nah, kata L4 itu insinya gini Ki. Apapun yang kita lakukan itu bukan tentang bakat. Bukan tentang aku nggak bakat, kamu bakat itu. Jangan Bukan menyerah. talenta ya. Jangan menyerah tentang hanya sebatas sampai di sana. Kata L4 itu, L yang pertama apa? L pertama itu adalah lahir. Ketika kita terlahir tidak membawa sebuah bakat, maka jangan kita merasa resah. Karena kita masih memiliki L yang kedua. L yang Lahir. kedua disebut dengan lingkungan. Oke, lingkungan. Nah, saya nggak jago ngomong tapi lingkungan saya keren-keren semua. Kita ketularan. Lah terus gimana kalau kita nggak punya lingkungan yang bagus? Jangan lupa. Jangan sedih. Jangan sedih. Kita masih punya L ketiga. Kita masih punya L ketiga. L ketiga adalah L ketiga adalah latihan. latihan. Latihan Baik. tuh belajar, ikut training, membaca buku dan semuanya lah. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Dan L wajib keempat. sampai L4. L4 tuh apa? Ini yang Desa wajib. Kertabuana. Wajib Online. sampai L4. Wajib sampai ke L4. Iya, Desa kalau- Kertabuana dong. Iya. L4 apa Kamada? Jadi gini. Lahir sudah nggak Lahir. udah nggak bawa bakat. Lingkungan. Lingkungan udah nggak mendukung. Latihan. Banyak orang hanya sebatas latihan dia stop. Stop. Padahal dia harus masuk ke L4 yang disebut dengan
Lakukan. Oke. Jadi Boleh sekarang bangga kan jadi anak L4? Spirit power and confidence. Ah, tuh 10 kali. Satu kata 10 untuk kali. jurnalis. Bangga. Sama, bangga. Cloud. Bangga. Satu kata doang kan? Jadi jurnalis bangga. Bangga. Tapi bangga doang nggak cukup. Jadi Harus dilakukan. yes.